Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 25 April 2024 merupakan pesta Santo Markus Penginjil. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, mengubah hidup kami agar bisa menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, berpegang teguh, serta berusaha mengikuti perintah-Mu dalam segala aktivitas kami hari ini. Karena hanya Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5 ayat 5b sampai 14. Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikannya olehnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selamanya.
Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapakah di antara penghuni surga yang sama seperti Tuhan? Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa-bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga,
lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Rendah hati agar mampu mengasihi. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, mungkin Anda pernah mendengar nama Dr. Lo Xiaoging yang dikenal sebagai dokter kaum papa. Mengutip berbagai warta di media massa, Dr. Lo seakan menjadi malaikat penolong bagi pasien yang kurang mampu untuk pergi berobat. Dr. Lo tidak pernah meminta biaya pemeriksaan dari pasien yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Bila mereka datang berobat pada Dr. Lo, sang dokter akan menuliskan resep obat yang harus mereka tebus di apotik Budi Asih. Setiap bulan, Dr. Lo akan menerima tagihan biaya untuk resep obat para pasien tidak mampu itu dari pengelola apotik. Sang dokter yang baik hati itu akan merogoh koceknya dan membayar tagihan yang mencapai ratusan ribu hingga 10 juta rupiah sebulan. Dr. Lo yang lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 16 Agustus 1934 itu sepanjang hidupnya menerapkan gaya hidup sederhana. Ia dikenal sebagai dokter yang penuh kasih dan dermawan. Kisah kedermawanannya tak hanya kondang di Solo, tetapi sampai di kota Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar. Ketika dokter yang senantiasa melayani dengan tulus itu dipanggil Tuhan pada 9 Januari 2024, banyak orang larut dalam duka cipta. Mereka telah tersentuh oleh dokter yang sangat rendah hati dan mengasihi. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang disayangi Tuhan, hari ini Gereja Katolik Semesta merayakan Pesta Santo Markus, penulis Injil. Dalam tradisi suci, Santo Markus dikenal sebagai penulis Injil yang pertama. Ia mengenal dan mengetahui banyak tentang Yesus dari Santo Petrus, rasul yang diserahi kunci kerajaan surga. Dalam surat pertama Rasul Petrus yang kita dengar hari ini, Allah berpesan, "Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Dalam bab 5 ayat 5b. Memang, menjadi murid Kristus harus siap melawan arus. Saat dunia mengajak kita untuk mengejar harta duniawi dan kesombongan diri, Yesus justru mengajak kita untuk selalu rendah hati dan merendahkan diri. Prinsip ini harus mendasari hidup kita dalam apapun tugas perutusan kita. Iman yang besar akan Allah lah yang akan mengalahkan ego kita untuk melihat diri kita sebagai center of the world. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang beriman kepada Allah Bapa, kerendahan hati atau humility berasal dari kata Latin humus, yang berarti tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati bisa diartikan sebagai menempatkan diri membumi ke tanah. Kerendahan hati mengantar kita mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. Pengakuan ini akan mengarahkan sikap kita
untuk menjadi taat dan hormat kepada Tuhan Pencipta kita. Kerendahan hati juga memampukan kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Melalui kerendahan hati kita mengetahui panggilan hidup untuk mengasihi. Bukan hanya kepada sesama, tetapi alam raya dan segala ciptaan Allah. Allah, sumber kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita menjalani kehidupan di dunia ini seperti yang telah diteladankan oleh Dr. Lo Xiaoging. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau berkata agar kami merendahkan diri kami seorang terhadap yang lain, sebab Engkau menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bantulah kami agar kami mampu memahaminya, mau dan mampu melaksanakannya, karena bagi kami itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Kami juga menyadari bahwa si iblis mengintai dan menunggu kami untuk jatuh ke dalam kecongkakan yang Kau benci. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus, kami akan mampu menempatkan Allah di atas segalanya dan menampakkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.